بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid kita, imam masjid dan seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan senantiasa berada dalam hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita nikmat kesehatan, umur yang panjang serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga subuh hari ini dapat sama-sama kita menunaikan kewajiban kita melaksanakan ibadah salat fardu subuh secara berjamaah. Dan kemudian kita juga diberi taufik oleh Allah untuk meluangkan waktu duduk beriktikaf, mendengarkan majlisul ilmi atau mendengarkan tausiah nasihat yang mudah-mudahan juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sempurnakan nanti dengan salat sunnah 2 rakaat kita yang mudah-mudahan menyempurnakan pula amalan rangkaian ibadah yang kita kerjakan di pagi hari ini. Bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita senantiasa berupaya mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah, bagaimana menghambakan diri kepada Allah, karena beliau adalah khairu khalqillahi kullihim, manusia makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap nantinya kita masuk ke dalam barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Rasulullah Thauban duduk termenung, atau bahasa kita sedang dalam keadaan gundah gulana. Kalau bahasa orang sekarang nampak galau, ya. Maka ditanya oleh Rasulullah, "Ma bika ya Thauban?" Ada apa denganmu wahai Thauban? Kenapa engkau nampak murung, nampak sedih?
Maka dijawab oleh Thauban, "Ufakkiru fika ya Rasulullah." Saya murung, saya sedih ini karena sedang memikirkanmu wahai Rasulullah. Kalau kita memikirkan Nabi, seharusnya bahagia, senang kita mengingat sosok manusia yang paling baik akhlaknya, lembut tutur katanya, mudah atau ringan tangannya menolong membantu orang lain. Dan kita berharap nanti dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa Thauban justru sedih? Maka Thauban mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, di dunia ini aku bisa melihatmu, berjumpa denganmu, bisa menyentuhmu. Tetapi bagaimana nanti di akhirat?" Yang dipikirkan Thauban bagaimana di akhirat nanti, apakah masih bisa melihat Nabi atau tidak. Karena kata Thauban, "Engkau pasti masuk surga ya Rasulullah, sementara aku bisa jadi masuk neraka. Nah, kalau aku di neraka, engkau di surga, pastilah tidak bertemu, tidak berjumpa. Andai pun aku masuk surga," kata Thauban, "engkau juga pasti di surga, tetap kita tidak bertemu. Surgamu surga yang paling tinggi, sementara surgaku surga yang biasa ya Rasulullah. Maka inilah yang membuat aku sedih, kalau di akhirat nanti tidak bisa berjumpa dan melihatmu." Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyatakan, "Ya Thauban, wahai Thauban, al-mar'u ma'a man ahabbah." Seseorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dikasihi dan dicintainya. Maka maknanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencintai, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti dikumpulkan bersama Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di antaranya menumbuhkan mahabbah, menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, kerinduan kepada Nabi, yang walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau, tapi cukup dengan mendengarkan kisah-kisah teladan sosok baginda Rasulullah, bagaimana kelembutan hati beliau, bagaimana beliau jauh dari sifat dendam, dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela. Lalu kemudian bukti cinta kepada Rasulullah adalah mengikuti ajaran beliau, mengingat Rasulullah dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang ini kita berada di bulan Zulhijjah. Ini masih di 10 pertama bulan Zulhijjah, yang amalan-amalan seorang hamba sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama bulan Zulhijjah ini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin," tidak ada hari-hari, "al-amalu salihu fihinna," amal salih yang dilakukan seseorang di hari-hari tersebut, "ahabbu ilallah," lebih dicintai oleh Allah, "min hadhil ayyamil ashr," melebihi daripada amalan yang dilakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan dikatakan hari terbaik sepanjang tahunnya di siang harinya adalah Yaumu Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau malam yang terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang harinya terbaiknya itu adalah tanggal 9 Zulhijjah, atau yang biasa dikenal dengan hari Arafah. Nah, maka di hari-hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tambah amal-amal kita, infak sedekah kita, tilawah Al-Quran, zikir kita, semua jenis kebaikan, jenis ibadah yang bisa kita upayakan, kita kerjakan. Dan tentunya juga kita berusaha meminimalisir dosa dan maksiat, meninggalkan keburukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan dengan demikian kita mendapatkan fadilah, keutamaan di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Dan berusaha kita juga di antara amalannya adalah berpuasa. Ada yang puasa dari sejak awal Zulhijjah sampai hari ini. Ada pula yang memilih puasa nanti di tanggal 9 Zulhijjah yang jatuh pada hari Rabu. Insyaallah kita lebaran ataupun kita hari raya di hari Kamisnya. Maka hari Rabu tanggal 28 ataupun kemudian tanggal 9 Zulhijjah itu kita diperintahkan untuk berpuasa yang pahalanya menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bayangkan besar pahalanya. Maka jangan sampai kita melewati hari itu tidak berpuasa. Ada yang juga puasa sejak dari tanggal 8 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari Tarwiyah. Maka baik ini besok Senin, lanjut puasa Selasa, lanjut puasa hari Rabu. 3 hari puasa luar biasa. Sehari puasa dijauhkan kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Apalagi kalau 2 hari, 3 hari, dan semakin banyak tentu semakin baik. Setelah itu tanggal 10, 11, 12, 13 haram bagi kita untuk berpuasa. Kenapa? Hari-hari ini banyak daging. Jadi kita diminta untuk menikmatinya, berbahagia. Berbahagia karena apa? Berbahagia karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dengan nikmat itu Allah meminta kita untuk bersyukur. Apa? Salat. Maka jangan sampai pula kita kesiangan nanti di tanggal 10 Zulhijjahnya kelewatan salat hari raya Idul Adha. Kadang kita ini menganggap remeh. Sunnah saja itu hukumnya, jadi tak mengapa ditinggalkan. Sunnah tapi sangat dianjurkan karena solatnya hanya 2 kali setahun saja, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hal penting yang kadang diabaikan oleh kita ini adalah memperbaiki ataupun kemudian mengobati hati kita yang sedang sakit. Hati ini tidak berwujud, tak ada nampak secara kasat mata kita. Ada yang pernah melihat hati seseorang? Yang dilihat adalah jantung yang ada wujudnya. Maka Nabi memberikan gambaran hati itu seperti jantung. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita ini akan menjadi baik. Tapi kalau hati itu rusak, maka rusak pulalah seluruh anggota tubuh kita. Ala wahya al-qalb. Segumpal daging itu kata Nabi adalah hati, yang diibaratkan dengan jantung kita. Kalau jantung kita bermasalah, wal-'iyazu billah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari penyakit ini. Hati ataupun jantung seseorang bermasalah, maka mudah muncul penyakit-penyakit yang lain. Maka hati ini adalah sesuatu yang bernilai berharga dalam diri manusia. Dan hati inilah yang dinilai ataupun dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah hamba itu hatinya menjadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, atau hati yang banyak penyakitnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat kepada bentuk fisik kita, entah kita putih, entah kita hitam, coklat, tinggi kita rendah, pesek hidung atau mancung, lentik bulu mata atau tidak.
tebal alisnya atau tipis dan lain sebagainya, tidak dilihat oleh Allah. Wala ila suwarikum, tidak juga dalam bentuk kita ini atau pakaian yang kita kenakan, kendaraan yang kita pakai, rumah yang kita tinggali. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan amal kita. Tentu kalau hati kita baik, maka insya Allah amal kita juga akan menjadi baik. Maka banyak penyakit yang bisa merusak hati kita. Kalau hati kita rusak, maka rusak pula lah ibadah kita. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah menyebutkan minimal ada 3 penyakit yang sangat berbahaya yang bisa merusak atau mempengaruhi ibadah seseorang. Kalau ibadahnya rusak, yang terancam adalah akhirat. Maka pada hakikatnya penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit jasmani. Kita kemarin ketika musim Covid, wah semuanya kelabakan, semuanya takut, ya. Tidak mau bahasa kita, tidak mau bersalaman, tidak kemudian berdekatan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Karena apa? Karena takut dengan penyakit yang itu penyakit jasmani. Karena yang dirusaknya adalah anggota tubuh kita. Nah, tapi kalau seandainya penyakit hati ini ditampakkan, sungguh dia jauh lebih berbahaya. Karena tidak hanya mengancam dunia, tapi mengancam akhirat. Kalau penyakit jasmani kita ini, ketika kita meninggal selesai, habis penyakit tersebut. Tapi penyakit hati, ketika kita meninggal, masih juga bermasalah nanti di kehidupan akhirat. Apa 3 penyakit hati yang berbahaya ini? Yang pertama ada namanya hasad, iri hati, ya, dengki. Bahasa kita tidak senang melihat orang lain senang, ya. Bahkan berusaha ataupun berharap kebahagiaan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya, kalau bisa berpindah kepada dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, jauhilah oleh kalian penyakit dengki iri hati ini. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hataba. Karena penyakit iri hati dengki ini memakan kebaikan, menghilangkan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Bayangkan Rasulullah menggambarkan yang dilahap api itu adalah kayu bakar. Maknanya cepat habisnya, cepat terbakarnya. Karena dia memang adalah kayu bakar, cepat menjadi abu. Maka orang yang punya penyakit hasad, iri hati, tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, yang mengancam kehidupan akhiratnya karena bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya. Maka bagaimana kita menghilangkan penyakit ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu tidak mengurangi nikmat yang seharusnya menjadi milik kita. Tetangga kita beli mobil baru tidak menghalangi mobil yang akan kita dapatkan. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Maka kenapa kita harus iri? Kenapa kita harus dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain? Sementara nikmat itu yang memang sudah Allah tetapkan untuk orang tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang lain mendapatkan nikmat, seharusnya kita juga ikut bersyukur, berbahagia. Tetangga kita mendapatkan nikmat, siapa tahu dengan nikmat itu dia bisa membantu
membantu kita. Nah, contoh tadi dia beli mobil baru. Siapa tahu ketika nanti kita sakit, butuh hal mendesak, ada tetangga kita yang bisa menolong kita, mengantar kita. Nah, maka jauhkan, bersihkan hati kita daripada penyakit hasad. Ada penyakit kedua, riya. Nah, ini banyak juga menjangkiti kita. Apa itu riya? Syirkul asghar. Riya ini adalah syirik kecil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khawatir kepada kita dari syirik kecil. Kalau syirik besar, insyaallah kita ini tak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita selalu pasti dalam diri kita ini meyakini yang layak kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita kemudian menganggap hal lain yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada kita. Maka kata Nabi, min akhwafi ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan pada kalian, kata Nabi, adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya adalah penyakit riya. Apa riya ini? Beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia salat, datang ke masjid berjamaah hanya ingin diceritakan oleh tetangga-tetangganya agar dia ini orang yang rajin berjamaah. Dia ikut berkurban hanya ingin disebut-sebut, ya, hanya ingin diceritakan. Nah, ini jangan sampai. Maka harus selalu kita tajdidun niyah, memperbaharui dan memperbaiki niat kita. Kita jangan mencari manfaat duniawi dari amalan kita ini, tapi carilah, kejarlah pahala ukhrawi, pahala akhirat. Dan cukuplah yang menjadi ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tekanan ataupun penekanan yang Rasulullah sampaikan kepada kita, bahwa orang yang pertama kali masuk neraka Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang kalau dilihat amalnya luar biasa. Siapa orang yang pertama kali diseret ke dalam neraka? Pertama, orang yang meninggal dalam keadaan syahid berperang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang kaya dermawan. Yang ketiga, orang yang diberikan ilmu, pandai membaca Al-Quran siang dan malam, dia isi hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Lihat orang-orang yang amalnya luar biasa. Tapi kenapa masuk neraka? Karena beramal tidak ikhlas. Orang yang berjihad tadi ditanya, apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya berjihad, berperang membela agamamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzib, engkau dusta, engkau bohong. Engkau berperang hanya ingin disebut sebagai pemberani, hanya ingin mendapat gelar sebagai pahlawan pejuang, maka dia dilempar ke dalam neraka Allah. Begitu juga orang yang dermawan mengatakan, saya habiskan hartaku ya Allah membangun masjid, membangun pondok pesantren, membantu anak yatim. Kadzib, engkau dusta. Karena Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Malaikat mungkin mencatat, tetapi Allah yang tahu ini tidak ikhlas. Karena ikhlas ini sirrun bainal abdi wa rabbih. Ikhlas ini rahasia seorang hamba dengan Rabb penciptanya. Maka kita juga jangan mudah-mudah menghukumi seseorang, ibu ini enggak ikhlas, bapak ini tak ikhlas. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Dia hanya rahasianya dia dengan Allah, dia yang tahu ikhlas atau tidaknya. Bahkan malaikat pun tak tahu. Malaikat melihat ada hamba Allah baca Quran, dia catat ini sedang membaca Al-Quran. Maka disebutkan, ya, di antara ungkapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, idza fasadatil qulub bakat alaihil malaikah. Kalau hati seseorang rusak, sakit, bermasalah, maka yang menangis itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Malaikat mencatat ternyata amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dengan orang yang pandai baca Quran, dia baca siang dan malamnya,
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, engkau dusta, engkau tidak membaca Al-Qur'an untukku, tapi engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai orang yang rajin gemar membaca Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ikhlas ini adalah ilmu yang luar biasa yang kita harus terus belajar. Karena bisa jadi hari ini ikhlas, besok tidak. Karena setan ini pandai dia. Sebelum kita beramal dilarangnya kita. Tidak usahlah beramal Bapak Ibu. Ini dan lain sebagainya. Ketika kita bisa melawannya, kita beramal, nanti dipengaruhi kita agar beramalnya kita ini untuk mendapatkan sanjungan dan pujian manusia. Nanti kita berhasil tetap ikhlas. Maka kata para ulama kita, tarkul amali, meninggalkan satu amal, khaufan minar riya'i fahuwa riya. Takut beramal, meninggalkan amal karena takut riya, itu sebenarnya riya. Misalnya kita masuk masjid, kita mau tahiyatul masjid atau salat qabliyah, ada orang yang melihat, tak jadilah salat, nanti saya riya pula, karena ada orang yang melihat, tak jadi dia salat. Nah itu sebenarnya sudah riya. Maka bagaimana caranya? Ya dia tetap salat dan berusaha melawan bisikan setan yang ada di dalam hatinya, berusaha tetap ikhlas dalam beribadah ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai meninggalkan suatu amal karena takut riya. Tetap beramal, kemudian berusaha meluruskan dan memperbaiki niat. Maka berusaha kita ikhlas dalam setiap amal kita. Apa di antara tanda kita ikhlas? Min alamatil ikhlas ya kitmanul amali. Di antara tanda ciri orang yang ikhlas beramal, dia berusaha menyembunyikan amalnya. Bagaimana Ustaz? Nama yang berinfak untuk masjid dicatat di papan itu. Nah, tidak jadi masalah. Itu ada memasukkan, menjadikannya min bab, daripada bagian memotivasi yang lain, sehingga melihat misalnya saja pengumuman kurban itu, nampak sudah banyak, akhirnya kemudian muncul juga ya keinginan dalam dirinya berlomba-lomba dalam berlomba-lomba. Yang penting intinya tetap menjaga keikhlasan. Karena ada juga, Pak, catat aja hamba Allah, saya berinfak 1 juta. Giliran masuk masjid dicolek kawan sebelahnya, Pak, tahu nggak itu hamba Allah 1 juta? Itu saya itu. Kan sama aja jadinya ya. Maka yang berpengaruh adalah bagaimana dalam hati kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga diri kita dari sifat hasad, dari sifat riya, kemudian sifat ujub. Ini sifat yang ketiga yang berbahaya, sifat ujub, membanggakan amal, ya, menganggap dia lebih baik daripada orang lain. Padahal yang membawa dia, menggiring dia untuk beribadah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadir di masjid ini bukan karena usaha kita sendiri. Ini Allah yang memberikan taufik kepada kita. Maka ketika melihat saudara kita yang belum mau beribadah, masih malas taat kepada Allah, jangan mudah kemudian kita menganggap dia lebih rendah daripada kita dari sisi ibadah. Ibu-ibu misalnya pergi ke pasar, melihat ada ibu-ibu yang pakai baju seksi, ini neraka nih. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara kita tersebut. Bisa jadi 5 tahun atau setahun ke depan dia mendapatkan hidayah, kemudian taat kepada Allah, dan bisa juga berbalik, kita justru yang melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menilai seseorang itu di antara salah satu caranya adalah melihat bagaimana dia wafat dalam keadaan seperti apa. Husnul khatimah
atau su'ul khatimah. Barulah kita bisa memberi penilaian. Itu pun belum juga pasti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjaga hati kita ini agar hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang selamat? Di antara caranya disebutkan oleh masyayikh kita, ya, bahwa ada di antara 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga hati kita ini. Nah, kalau bahasa kita, vaksin untuk hati agar tidak terkena virus. Khamsun hunna min dawa'il qalbi. Ada 5 hal yang bisa menjadi penawar bagi hati kita ini. Apa di antaranya? Mujalasatus shalihin. Banyak-banyak duduk dengan orang-orang saleh. Ya. Nanti dicari mana Pak Soleh. Ada di kampung kita nama Pak Soleh. Sering duduk dengan Pak Soleh. Ya. Orang-orang saleh. Kenapa duduk dengan orang-orang saleh bisa menjadi penawar bagi hati kita? Karena kita melihat, mencontoh tingkah laku orang yang saleh tersebut. Atau bahasa kita ya para ulama kita, para masyayikh, para guru-guru kita. Ada majelis ilmu, kita datang dengan tujuan apa? Kita mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihatnya orang-orang saleh itu dawaun lil qulub, menjadi obat penawar bagi hati kita. Yang mungkin kita ragu-ragu karena mendengar nasihat beliau, kita menjadi yakin. Yang mungkin selama ini kita lalai, karena mendengarkan nasihat beliau kita menjadi semangat dalam beribadah. Kenapa? Karena ucapan orang-orang saleh ini, apalagi para ulama kita ini, itu mengandung kata-kata hikmah yang kemudian sedikit ucapannya tetapi dalam maknanya. Maka mereka para ulama, para wali-wali Allah dikatakan min atibba'il qulub, di antara para dokter hati yang bisa menyembuhkan penyakit hati. Karena apa? Karena mereka berbicara dari hati. Ma kharaja minal qalbi wasala ilal qalb. Apa yang keluar dari hati itu akan sampai ke hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adhan. Apa yang keluar dari lisan, dia hanya dari lidahnya saja, dia berputar-putarnya hanya pada telinga saja. Kalau bahasa kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih lumayan ada yang nempel. Masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, mantul dia tak mau. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama orang-orang soleh, ya, para habaib, para ustad-ustad, masyayikh kita, insyaallah ya kita akan mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan, bisa menjadi penawar bagi hati kita. Kenapa? Mungkin hati kita ini condong pada dunia. Begitu mendengarkan nasihat disampaikan bagaimana akhirat, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan hidup kita di alam barzah, di alam kubur saja kita sudah ditanya mungkar dan nakir. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu? Sekuat apapun kita latihan, setiap hari kita latihan misalnya, man rabbuka? Allah, kita jawab. Man nabiyuka? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma qur'anuka? Ma kitabuka? Al-Quran. Tetap kalau tidak amal soleh, maka keras lidah kita ini untuk menjawabnya. Walaupun sekarang kita tidak pandai bahasa Arab, tapi kalau amal soleh kita baik, maka mudah kita untuk menjawabnya nanti. Kalau tidak bisa, maka kita, ataupun tidak cukup amal kita, dosa kita lebih banyak, maka kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Kita hanya mengatakan gagap, kita tidak bisa menjawab. Belum lagi kita melihat 2 malaikat yang luar biasa, menambah takut kita. Tapi kalau orang-orang beriman, orang-orang saleh, santai, senang, ya. Bahkan disebutkan bahwasanya, ya,
Sebelum ditanya dia sudah menjawab. Kenapa? Ketika dibangkitkan akan ditanya oleh malaikat, dia sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka kata malaikat, qad ujibtah atau qad ajabtah, engkau sudah menjawab, belum ditanya. Karena apa? Siapa Tuhanmu? Ya, kita dia sudah menjawab, la ilaha illallah. Siapa nabimu? Muhammadun rasulullah. Maka dikatakan orang yang wafat yang ucapan terakhir keluar dari lisannya la ilaha illallah dakhalal jannah, insyaallah masuk surga Allah SWT. Maka setiap hari kita latihan di mana? Di dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah. Kita berisyarat dengan anggota tubuh kita, dengan telunjuk kita ini, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak, saya bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang terbiasa dalam salatnya seperti ini, insyaallah memudahkan nanti sakaratul mautnya mengucapkan la ilaha illallah. Kalau salat ditinggalkan, bagaimana mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak pernah diulang-ulang di dalam salatnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama orang-orang saleh. Ya, seperti kita di masjid kita ini, jamaahnya Masya Allah luar biasa, sering duduk bersama mereka, insya Allah memberikan manfaat. Seperti apa? Seperti yang sering kita sampaikan, perumpamaan disampaikan oleh Rasulullah, berteman dengan penjual minyak wangi akan dapat baunya walaupun tak beli kita. Nah, tapi karena kita duduk bersamanya, dia penjual minyak wangi, harum aromanya. Berteman dengan pandai besi, mesti sedikit banyak kita akan kena percikan apinya. Tapi jangan pula dianggap tukang pandai besi ini pekerjaan yang tak bagus. Nah, nanti muncul pula penilaian seperti itu. Tidak demikian. Ini hanya perumpamaan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, qiraatul Quran. Jadi orang yang banyak membaca Al-Quran, insyaallah hatinya akan menjadi hati yang selamat, hati yang bersih. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalamullah, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir, mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Nah, apa zikir yang baik? Di antaranya adalah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini pedoman bagi kita. Al-Quran ini mukjizat yang kekal. Al-Quran ini syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan dalam Al-Quran ini sebagai penawar. Maka ada orang sakit bisa disembuhkan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Karena ada penyakit apa? Ada penyakit sisi ruhiyahnya. Yang sakit bukan fisiknya, tetapi yang sakit ruhnya. Yang sakit adalah sisi batinnya. Maka diobati dengan memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka membaca Al-Quran hendaknya menjadi kebiasaan dari kita, ya, menjadi wirid harian kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membaca satu juz setiap hari, ya, kurang dari itu tidak mengapa. Yang penting ada kita berusaha, dan sebaiknya membaca Al-Quran ini berurut. Maknanya kita itu dari Fatihah baca, terus besok baca lagi, lanjutkan sampai nanti khatam, nanti ulang lagi, khatam, ulang lagi. Nah, ini seperti itu dianjurkan oleh para ulama kita. Mau membaca berapa, apa yang kita buka kita baca juga tidak mengapa. Atau kita membaca ayat-ayat khusus, ya. Misalnya setiap selesai sholat itu diantara kita dianjurkan zikirnya membaca apa? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau setiap selesai subuh, selesai maghrib, masing-masing 3 kali. Kalau setelah zuhur, asar dan isya,
sekali-sekali. Nah, ini juga bagian daripada membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Atau mengulang-ulang al-ikhlas yang dihafal itu diulang-ulang, tidak juga mengapa, dapat juga pahalanya. Wa ikhla'ul batin. Kemudian cara yang lain adalah ikhla, artinya membebaskan, melepaskan, mengosongkan apa? Batin atau batn, perut. Tidak banyak mengenyangkan perut kita. Ada orang yang makan tidak berhenti sebelum kekenyangan. Selagi masih bisa masuk makanan, dibantainya terus. Sampai nanti dia susah untuk bergerak, susah untuk bernafas. Nah, ini tidak boleh demikian. Allah memberikan kunci hidup sehat itu dalam satu ayat, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum jangan berlebihan. Kata para ulama, ini kunci hidup sehat. Kenapa? Karena sumber dari berbagai macam penyakit itu datangnya dari lambung kita. Nah, kalau lambung ini sering diisi makanan, maka dia tidak akan pernah berhenti bekerja. Maka dalam ilmu medis pun makan di malam hari itu, ya kalau sudah lewat jam berapa? Lewat jam 8 ya. Apalagi makan sebelum tidur. Nah, itu sangat berefek pada kesehatan. Kenapa? Karena kita harusnya tidur istirahat, tapi karena habis makan lambung kita bekerja. Nah, lambung ini kalau dia terus bekerja, diibaratkan lambung ini qidrun, panci periuk. Begitu diletakkan makanan di dalamnya, maka dia akan menggelegak, ya, seperti memasak di atas kompor. Nah, kalau kita memasak ini ada uapnya, ada air yang menguap ke atas. Nah, qalbun, hati, diibaratkan tadi jantung kita itu berada di atas lambung di bawah, jantung kita di atas. Nah, kalau jantung ini sering terkena uap air, maka dia akan rusak, ya. Maka begitu juga ibaratnya dengan hati kita. Kalau perut sering dikenyangkan dengan makanan, maka kemudian bisa hati itu menjadi keras, hati itu menjadi rusak. Maka kita lihat, ya, orang-orang yang saleh, di antara yang mereka kurangi dalam hidupnya apa? Qillatul ta'am, mengurangi makan. Qillatul naum, mengurangi tidur, ya, tidak banyak tidur, dia bangun di malam hari, ya. Kemudian qillatul kalam, tidak banyak berbicara. Nah, ini kalau kita bisa memegang 3 kunci ini, insyaallah hidup kita menjadi lebih baik. Tidak banyak tidur, tidak banyak makan, tidak banyak berbicara. Maka ikhla'ul batin, sering mengosongkan perut, ya, juga menjadi kunci hati itu menjadi selamat. Kenapa? Karena yang bisa membangkitkan hawa nafsu syahwat kita itu diantaranya makanan. Nah, maka orang yang rajin puasa, insyaallah tingkat kesabarannya juga meningkat. Ya, karena apa? Karena dikatakan hewan itu kalau dia lapar maka dia akan semakin buas. Binatang kalau dia lapar dia akan semakin buas. Tapi manusia kalau dia kenyang justru akan menjadi semakin buas. Buas untuk hewan, ya, atau semakin bahaya, ya. Maka Al-Imam Al-Busiri dalam burdah beliau mengatakan, inna ta'ama tuqawwi syahwah, bahwasannya makanan itu bisa meningkatkan syahwat. Nah, kita lihat di zaman sekarang ini banyak makanan, banyak minuman yang diproduksi yang kita tidak tahu entah bagaimana bentuk ataupun cara pengolahannya, dikonsumsi oleh anak-anak kita, ya, jajan-jajan yang dibuat. Nah, maka kalau kita tidak berhati-hati,
bisa anak-anak ini ya masih kecil sudah meningkat daripada syahwatnya. Kita banyak membaca berita-berita anak SMP sudah hamil. Ini kan luar biasa. Anak-anak di bawah umur yang melakukan hal-hal yang kemudian tidak pantas untuk dilakukan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita juga berusaha menjaga lambung kita ini, karena memang salah satu di antara anggota tubuh kita yang kerap juga melakukan dosa dan maksiat adalah perut kita atau lambung kita ini. Wa qiyamul laili, yang bisa juga menjadi penawar bagi hati kita adalah salat malam. Salat malam ini ada yang namanya tahajud. Secara umum qiyamul lail, salat malam, salat sunnah yang dilakukan setelah melaksanakan salat isya. Setelah salat isya, salat sunnah yang dilakukan itu bisa dimasukkan dalam kategori salat qiyamul lail, salat malam. Kapan berakhir? Nanti sampai masuknya waktu subuh. Jadi salat yang dilakukan dalam rentan waktu itu namanya salat malam. Nah, ada yang lebih khusus dalam salat malam itu, ada namanya tahajud. Tahajud ini didahului dengan tidur, maka namanya tahajud. Orang yang bangun dari tidurnya. Kenapa bangun dari tidur ini lebih berat ya daripada belum tidur sama sekali? Maka salat tarawih masuk dalam kategori salat qiyamul lail, salat malam. Nah, ada yang sebelum tidur salat beberapa rakaat, atau setelah isya itu dia salat beberapa rakaat, bahkan ada yang nanti menutup salatnya sebelum dia tidur, atau setelah salat isya itu dia salat witir. Salat witir, salat penutup di malam hari. Ada menyebutkan riwayat Nabi tidak tidur sebelum kemudian salat witir menutup. Ada juga kemudian salat witir diakhirkan. Kalau seandainya tahajud, dia bangun di malam hari, dia tahajud, setelah tahajud kemudian dia witir. Tapi kalau dia sudah witir duluan sebelum tidur, dia bangun tahajud, tidak perlu witir lagi. Tidak ada witir dua kali dalam satu malam. Bahkan witir ini saking pentingnya, kata Nabi, kalau bangun kita belum masuk waktu subuh, ada kesempatan kira-kira bisa salat satu rakaat. Salat satu rakaat witir. Nah, salat ganjil ya, minimnya satu rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, intinya adalah hitungannya, bilangannya ganjil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga salat malam bisa menjadi penawar. Kenapa? Karena orang yang melaksanakan ini tentu hatinya ya selalu terpaut mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan salat yang dilakukannya. Bagaimana dia mau melawan rasa ngantuknya, misalnya bangun tahajudnya kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Kata Nabi, salat di malam hari ketika manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tadkhulul jannata bisalam. Insyaallah satu di antara sebab mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salat malam ini da'bus shalihin, adalah amalannya, kebiasaannya orang-orang saleh. Wat tadarru'u 'inda as-sabahi. Selanjutnya bisa menjadi penawar hati adalah tadarru', ya. Apa bahasa kita, dia mendekatkan diri, mengharap, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat. Ya, kapan? Di waktu-waktu menjelang masuknya waktu subuh. Ini yang kita sebut dengan apa? Sahur, waktu sahur. Jadi waktu sahur ini sepanjang tahun. Jangan hanya dianggap sahur itu di bulan Ramadan, tapi sahur itu adalah waktu. Ya, kita bangun makan sahur. Kenapa? Karena makan sahur dianjurkan, sunnahnya diakhirkan mendekati masuknya waktu subuh.
Maka di waktu sahur ini menjelang masuknya waktu subuh sekitar 10-15 menit, wabil ashari hum yastaghfirun. Apa kata Allah? Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sahur tersebut, di waktu menjelang masuknya waktu subuh. Maka kalau kita bangun, ya, kita tahajud misalnya sampai menjelang masuknya waktu subuh, kita tutup dengan witir. Setelah itu kemudian memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita ulang-ulang. Istighfar ini minimal sehari semalam 70 kali, dalam riwayat lain 100 kali. Istighfar yang pendek astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang agak panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diulang-ulang. Yang lebih panjang daripada itu baca sayyidul istighfar, penghulu dari segala istighfar. Penghulu dari segala istighfar baik kita baca di pagi harinya 3 kali, kita baca di sore harinya 3 kali. Kalau kita rutin membacanya, insyaallah kita baca di pagi hari, wafat kita belum masuk waktu malam, insyaallah mudah-mudahan termasuk hamba Allah yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa badanan 'ala al-bala'i sabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.